Masa PA212 bawa spanduk mendesak Ahok dipecat, hingga aparat arogan berjiwa Sambo di patung kuda. Allah ya Rob, ada apa dengan negeri kami ini sehingga kami sedemikian rupa jadinya? Ya, semua tarif daftar listrik BPJS naik 2 kali, luar biasa. Rupa-rupanya ada sebabnya ini ya. Mungkin Menteri Keuangan kita kebingungan mencari dana, ya, bingung mencari dana. Dari mana lagi akan ditambal dan disulam biaya kehidupan di negeri ini? Betul? Allahu Akbar. Lebih daripada itu, jika kita sedang mencoba untuk mengungkapkan sebuah kejahatan, ya, diperlakukan sebagai penjahat, maka jangan heran Anda sedang dipimpin oleh penjahat, ya. Kita masih berkutat hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang tidak produktif dan selalu negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain. 212 ini kendaraan setan bagi saya, bertopeng agama. Anda cuma ingin menantang pemerintah. Dan saya lihat ini masa yang datang ini, kalau masa FPI kecil lah, sedikit. Ini banyak Pak, kelompok HTI. Kelompok HTI yang sakit hati, yang ditutup oleh pemerintahan Jokowi. Karena ini ormas berbahaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Masa Perhimpunan 212 yang menggelar aksi perawakan kenaikan harga BBM di Patung Kuda Arjuna Jakarta Pusat membawa spanduk protes bernada sindiran keras dari pantauan suara.com. Di lokasi spanduk-spanduk yang dibawa massa itu bahkan menyindir Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Spanduk-spanduk itu bertuliskan, "Geng anti Sambo tolak BBM naik," dan "Aparat arogan berjiwa Sambo dilarang mendekat." Selain itu, massa PA212 juga membawa spanduk bernada desakan agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipecat dari Pertamina. Pecat Ahok dari Pertamina dan Ahok bikin bangkrut Pertamina. Massa juga membawa spanduk bertuliskan Jokowi bisa bangkrutin negara. Dalam aksinya, di salah satu orator mengatakan, jika Joko Widodo terkesan berbohong terkait alasan pemerintah menaikkan harga BBM, Jokowi itu bohong. Katanya 500 triliun rupiah dana untuk mensubsidi BBM sangat membebani. Namun dalam APBN nggak ada di nomenklatur subsidi. Yang tercatat hanya sekitar 207 triliun untuk bayar hutang ke PLN dan juga Pertamina. Kesohor atau dari atas mobil komando di Patung Kuda pada setiap bangsa juga meminta Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya lantaran dianggap sudah tidak mampu memimpin bangsa ini. Orator 212 pun juga terancam pidana dengan berkoar-koar, jatuhkan Jokowi dan sosok Ahok mundur dari Pertamina. Dalam waktu 1 bulan, saya melihat ini bukan lagi aksi yang sifatnya konstitusional, bukan aksi ini jelas-jelas inkonstitusional. Saya pun peduli dengan apa yang diucapkan Mahfud MD, mengatakan bahwa 212 itu baik untuk mengawal pemerintahan. Jujur saja ini bukan lagi kebebasan berpendapat, ya, tapi ini adalah tindakan membabi buta dari seupil massa yang ada di Monas ini. Adalah tindakan makar, maka terhadap pemerintahan yang terancam maksimalnya adalah hukuman mati karena ingin menjatuhkan Jokowi dengan berbagai cara. Menjatuhkan Jokowi itu bisa diinterpretasikan dengan banyak macam interpretasi. Yang pertama, menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden secara konotasi. Hal ini adalah salah di mata hukum dan undang-undang karena pemerintahan Jokowi itu dipilih oleh rakyat. Sah, Jokowi adalah hasil pilihan pemilu yang dikerjakan secara demografis, kemenangan angka 50%. Artinya 8% di atas si pecundang Prabowo adalah hasil yang konstitusional dan mengikat selama 5 tahun adanya untuk menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden lewat orang tindakan yang bisa dipilih. Melanggar hukum. Dan yang kedua, menjatuhkan Jokowi bisa dilihat dengan cara mengangkat kakinya. Ini tidak sembarangan. Kalau bicara hanya jatuhkan Jokowi,
ini adalah sebuah hal yang secara fisik juga dari pandangan hukum, ini pun juga sudah masuk ranah pidana yang bisa membuat seseorang dipenjara. Apalagi mengingat bahwa dulu sempat ada orang yang ingin menjatuhkan Jokowi dengan cara penggal kepalanya. Dan orang itu sampai sekarang sedang menjalankan proses hukum dan bisa dipidana seumur hidupnya, maksimal mati. Nah, ketiga, yang menjatuhkan Jokowi dengan cara mengadakan kekacauan di negara ini sudah beberapa kali. Kubu 212 dan para perusuh lainnya menjalankan strategi ingin merusak Indonesia lewat perusakan. Mei 2019 ini adalah tindakan yang bersalah di mata hukum. Saat Mei 2019, ada ratusan orang yang menjadi tersangka karena terlibat perusuhan, apalagi dia mobil ambulans Gerindra yang digunakan untuk mengangkut batu. Memang sepertinya ingin Jokowi jatuh dengan cara apapun. Maka dari ketiga interpretasi ini, si pembicara di atas, mobil komando itu harus ditangkap. Ya, selain mengajar Jokowi atau juga menyurutkan untuk menumbangkan Ahok yang ada di Pertamina, itu memang betul-betul kita melihat bagaimana begitu membabi butanya. Masa Perhimpunan 212 yang menggelar aksi perawakan kenaikan harga BBM di Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat membawa spanduk protes bernada sindiran keras dari pantauan suara.com. Di lokasi spanduk-spanduk yang dibawa massa itu bahkan menyindir Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Spanduk-spanduk itu bertuliskan, "Geng anti Sambo tolak BBM naik," dan "Aparat arogan berjiwa Sambo dilarang mendekat." Selain itu, massa PA212 juga membawa spanduk bernada desakan agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipecat dari Pertamina. Pecat Ahok dari Pertamina dan Ahok bikin bangkrut Pertamina. Massa juga membawa spanduk bertuliskan Jokowi bisa bangkrutin negara. Dalam aksinya, di salah satu orator mengatakan, jika Joko Widodo terkesan berbohong terkait alasan pemerintah menaikkan harga BBM, Jokowi itu bohong. Katanya 500 triliun rupiah dana untuk mensubsidi BBM sangat membebani. Namun dalam APBN nggak ada di nomenklatur subsidi. Yang tercatat hanya sekitar 207 triliun untuk bayar hutang ke PLN dan juga Pertamina. Kesohor atau dari atas mobil komando di Patung Kuda pada setiap bangsa juga meminta Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya lantaran dianggap sudah tidak mampu memimpin bangsa ini. Orator 212 pun juga terancam pidana dengan berkoar-koar, jatuhkan Jokowi dan sosok Ahok mundur dari Pertamina. Dalam waktu 1 bulan, saya melihat ini bukan lagi aksi yang sifatnya konstitusional, bukan aksi ini jelas-jelas inkonstitusional. Saya pun peduli dengan apa yang diucapkan Mahfud MD, mengatakan bahwa 212 itu baik untuk mengawal pemerintahan. Jujur saja ini bukan lagi kebebasan berpendapat, ya, tapi ini adalah tindakan membabi buta dari seupil massa yang ada di Monas ini, adalah tindakan makar. Maka terhadap pemerintahan yang terancam maksimalnya adalah hukuman mati karena ingin menjatuhkan Jokowi dengan berbagai cara. Menjatuhkan Jokowi itu bisa diinterpretasikan dengan banyak macam interpretasi. Yang pertama, menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden secara konotasi. Hal ini adalah salah di mata hukum dan undang-undang karena pemerintahan Jokowi itu dipilih oleh rakyat. Sah, Jokowi adalah hasil pilihan pemilu yang dikerjakan secara demografis, kemenangan angka 50%. Artinya 8% di atas. Si pecundang Prabowo adalah hasil yang konstitusional dan mengikat selama 5 tahun adanya untuk menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden lewat orang tindakan yang bisa dipilih. Melanggar hukum. Dan yang kedua, menjatuhkan Jokowi bisa dilihat dengan cara mengangkat kakinya. Ini tidak sembarangan. Kalau bicara hanya jatuhkan Jokowi, ini adalah sebuah hal yang secara fisik juga dari pandangan hukum, ini pun juga sudah masuk ranah pidana yang bisa membuat seseorang dipenjara. Apalagi mengingat bahwa dulu sempat ada orang yang ingin menjatuhkan Jokowi dengan cara penggal kepalanya, dan orang itu sampai sekarang sedang menjalankan proses hukum. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan
jaya.